Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat M4B, kembali lagi bersama aku Ajeng di Fase Podcast Sanawiyah 4. Nah, lama banget nih kita nggak ketemu. Kalian pasti kangen kan sama ocehan-ocehannya anak puasa? Haha. Oke, kali ini di samping kita udah ada Kak Najwa dari kelas 9A. Udah datang Kak. Hai. Dan di sebelahnya udah ada Kak Bilkis juga dari kelas 9A. Hai. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, yaitu Hari Santri menurut Gen Z. Itu apa sih? Jadi kita langsung tanya-tanya aja ke mereka yang asli Gen Z banget, ya kan? Kakak Najwa kelahiran tahun berapa sih emangnya? 2011. Gen Z, oke. Kak Bilkis? 2010. Sama juga Gen Z, cuman berbeda setahun aja ya. Oke. Kak, aku mau tahu dong, menurut kalian tuh kenapa sih Hari Santri itu ada? Hari Santri itu diperingati untuk mengenang jasa para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober itu diambil dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihadnya pada tahun 1945 yang memanggil para santri dan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Jadi, Hari Santri itu bukan hanya seremonial, tapi juga sebagai pengingat semangat perjuangan para santri untuk mempertahankan kemajuan bangsa. Oke, jadi Hari Santri itu ada gara-gara adanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun berapa tadi? 1945 ya. Oh, oke, jadi kalian tahu kan kenapa Hari Santri itu ada? Karena adanya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Nah, menurut kakak nih, perbedaan santri dengan pelajar lainnya itu apa sih? Yang bikin santri unik itu keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi mereka itu tidak hanya diajarkan pintar secara akademik, tetapi juga diajarkan adab, akhlak, dan kemandirian. Jadi mereka itu belajar bagaimana cara hidup yang benar, bukan cuma diajarkan bagaimana cara dia menjadi pintar gitu. Oke Kak, berarti perbedaan santri dengan pelajar lainnya itu gara-gara mereka tuh lebih mendalam ilmu agamanya daripada kita. Iya. Oke, tapi kalau kita kan madrasah nih, menurut kakak kita sama aja nggak sih sama santri? Ya, hampir sama. Hampir sama. Oke, pertanyaan selanjutnya, di zaman digital yang kayak sekarang, gimana sih cara para santri untuk tetap nggak hilang ilmu keagamaan atau keislamannya itu? Menurutku, santri bisa tetap relevan dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi kuncinya itu harus tetap jaga adab dan niatnya. Terus kan dunia digital itu kan luas, tapi kalau santri bisa memperluas di dunia maya dengan konten yang positif dan islami, maka dengan itu bisa menjadikan dakwah modern yang sangat bermanfaat bagi para pelajar gitu. Oke, berarti tergantung niat dari mereka sendiri aja ya, kayak gimana. Kalau misal kan sekarang tuh lagi marak yang katanya maaf nih ya, perbudakan atau apa gitu soal pondok pesantren. Menurut kakak itu gimana? Respon kakak soal itu? Di pondok pesantren itu mengharapkan ridho, bukan sistem perbudakan. Kalau ada tanggapan seperti itu, mungkin itu dari masyarakat yang awam, Yang nggak tahu gimana dunia pondok itu kayak Ya. apa kan? itu tergantung sama pendapat mereka sendiri mungkin. Oke. Kakaknya kan Gen Z nih. Menurut kakak makna santri buat para Gen Z itu apa sih? Makna santri buat para Gen Z. Hari Santri. Ya. Hari Santri itu sebagai pengingat semangat perjuangan mereka, kedisiplinan mereka, dan keikhlasan mereka. Yang itu sangat relevan buat kami. Dan menurut aku,
anak muda zaman sekarang harus bisa meneladani semangat perjuangan itu dengan cara kita sendiri yang tetap dalam kebaikan. Oke, berarti tetap dalam siklus yang baik aja ya, nggak sampai ke hal-hal yang mengandung ranah negatif dan lain-lain. Oke, terakhir nih, kalau kakak mau ngasih pesan buat teman-teman santri di Indonesia, kakak mau ngasih apa? Mau bilang apa? Untuk teman-teman santri yang ada di pesantren seluruh Indonesia, tetaplah menjadi pelita di zaman yang serba cepat ini. Teruslah belajar, berkarya, dan buktikan pada dunia bahwa santri itu bisa menjadi generasi hebat yang membawa kedamaian dan kemajuan bangsa. Kalau dari Kak Najwa? Ada. Oke. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman perbincangan kita tentang Hari Santri menurut Genzi itu apa. Ya, jangan lupa nantikan konten-konten kita selanjutnya tetap di YouTube-nya Podcast Sunawi 4. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.